Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Kembali dengan Cinta Tarot. Di sini aku membuat readingan untuk zodiak Aries ya. Hello Aries lagi. Ini soal keajaiban yang akan terjadi. Keajaiban yang akan terjadi di hidupnya kamu. Ya, ini tidak ada batasan waktu kapanpun nonton itu bisa. Dan untuk yang pengen lebih spesifik dibaca langsung ke energinya, bisa ambil personal reading dengan aku. Kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, kita akan mulai. Keajaiban yang akan terjadi dalam hidupmu ya. Kita lihat apa sih keajaibannya. Oke. Sekarang situation. Samuel was right. Thank you so much. Thank you. Keajaiban yang akan terjadi. The Hierophant. Dan ini adalah kamu ya, ini Aries. Di sini juga ada Nine of Wands. Ini tuh dari tadi memang mau keluar ya kartu ini karena udah sempet jatuh. Terus sekarang dia kebuka. Three of Cups. Nine of Pentacles. Oke, ini di sini. Once more. Eight of Swords. Swords. Keajaiban apa yang akan terjadi untuk Aries? Banyak nih ya. Ada soal keuangan. Aku belum melihat, maksudnya bukan keajaibannya gitu ya. Tapi lebih kepada yang muncul di sini adalah tentang ada finansial, ada cinta ya. Aku nggak tahu sih apa yang sedang ada sesuatu yang kayak orang lihat itu perayaan ya. Ada sesuatu tentang perayaan, tentang reuni ya. Ada juga situasi keuangan yang sepertinya membaik setelah sebelumnya buntu ya, kayak stagnan, kayak ya buntu, kayak kayak ada hal yang membuat kamu nggak bisa gimana-gimana, nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun kamu sudah berusaha di sini mengatur segala sesuatunya, tapi keajaibannya adalah semuanya membaik ya. Keuangan membaik karena mulai bangkit di sini aku ngelihat. Bisa nabung ke depannya, bisa nabung, bisa juga menikmati kehidupan ya. Ini tentang ada hal yang membuat kamu ragu di sini. Membuat kamu ragu. Ini tentang cinta ya, tentang cinta. Aku nggak tahu apa kamu berada dalam situasi cinta segitiga. Ya, karena aku ngeliatnya begitu. Membuat kamu merasa ragu dengan kemampuanmu. Ya pastilah ya. Kalau kamu menjalani dua cinta, ya pasti akan terkadang ragu ya.
um, aku tuh nggak, masih kayak ada yang nyangkut gitu. Aku pengen buka dari sini deh ya. Nyangkut. Aku tuh sering banget ya pakai deck ini ya. Sangat sering. Sepertinya ada situasi yang sempat bikin kamu stagnan, sulit, sehingga ada keraguan yang terjadi pada dirimu gitu. Oke. Terlalu banyak, terlalu diporsir ya. Jadi ada hal-hal yang kok ini hasilnya nggak sesuai dengan yang dimau ya gitu. Kok kok ini nggak berhasil ya gitu. Ada situasi yang tertutup. Ini karena kamu sepertinya terlalu banyak mendengarkan orang lain, sehingga nih ya, ada misalnya ada sebuah pilihan gitu ya, kamu udah merasa bahwa yakin bahwa kamu mau milih misalnya A gitu ya, tapi karena banyaknya omongan yang datang gitu ya, banyaknya pendapat gitu, atau kamu melihat kehidupan orang lain gitu ya, kamu jadi berubah dan akhirnya bingung gitu loh. Ketika kamu berubah, kamu juga nggak yakin di situ. Jadinya apa? Kamu jadi bingung. Yang seharusnya kamu lakukan adalah mendengarkan kata hatimu sendiri. Karena yang paling benar ya hatimu itu gitu loh. Yang tahu yang bagus buat kamu tuh bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Kata hatimu itu. Jangan terkecoh ya. Dengan apa ya, ya kita memang berada dalam energi yang besar ya, jadi sometimes mungkin kita terkecoh dengan hal-hal lain yang datang gitu, tapi kamu bisa gunakan hatimu sebagai penunjuk jalan, karena hatimu, perasaanmu itu bisa bisa menunjukkan yang bagus buat kamu di mana ya. Terlalu diporsir sehingga mungkin karena kamu terlalu ada ketakutan atau yang seperti aku bilang ya, ngelihat orang-orang lain, mendengarkan orang lain, kamu jadi terlalu diporsir, terlalu kerja yang buk gitu, kerja keras ya. Nah di sini kamu diminta untuk istirahat dulu ya, melihat apa aja sih yang udah kamu lakukan dan kira-kira mana yang sesuatu yang seharusnya nggak perlu gitu loh. Kamu terlalu memikirkan orang lain ya. Memikirkan orang lain tuh nggak selalu karena mau bantuin orang itu ya. Memikirkan apa yang orang lain ngomongin gitu loh tentang kamu, atau memikirkan kehidupan orang lain, ataukah kamu nggak mau kalah dari yang lain gitu ya, sehingga kamu tidak menjadi dirimu sendiri di sini. Mudah-mudahan dari sini ada pencerahan ya. Jadi kamu menjadi paham nih gimana cara membuka situasi stagnannya kamu. Ya, dan itu bisa jadi sebuah keajaiban, ya kan? Mungkin kamu juga butuh mentor atau butuh seseorang yang bisa ngasih pendapat ke kamu
yang bisa lihat gitu ya situasi kamu, atau kamu mau reading juga bisa dengan saya ya kan. Oke. Okay. Ada ketakutan untuk melangkah ya, seperti ada sebuah pilihan yang datang atau ada hal baik yang datang tapi kamu bingung, aku ambil gak ya gitu. Kamu merasa begitu takut untuk keluar dari zona nyaman, dari tempatmu saat ini, padahal kamu udah tahu di situ mungkin hasilnya atau udah nggak bagus deh buat kamu, apapun itu ya. Tapi kamu terlalu takut untuk melangkah keluar dari situ. Kalau ada hal yang datang atau orang yang datang ke dalam hidupmu, itu artinya kamu harus menghadapinya. Jangan mencoba untuk lari. Kalau kamu pengen benar-benar semuanya selesai, kamu harus punya keberanian untuk menghadapinya. Dalam arti kamu gak mencari penghiburan, kamu gak mencari pengalihan, tapi benar-benar kamu hadapi. Ya, sepusing apapun, kalau kamu bersedia untuk menyelesaikan semua itu, ya, mengatakan sama Tuhan bahwa kamu bersedia untuk ada di sini menyelesaikan semua ini karena nggak mau lagi ketemu hal ini. Jadi kamu ya harus pasrah, biarkan apa yang datang, apa yang terjadi, kamu tetap jalan gitu loh, tanpa mencari pengalihan, penghiburan dan lain-lain. Kalau aku sendiri lebih senang seperti itu ya. Aku lebih senang hidup secara sadar. Kalau memang ada hal-hal yang datang, aku akan menghadapinya. Dan kebanyakan sih hal-hal yang datang tuh datangnya di pikiran loh. Kenapa? Karena overthinking ya, membedah segala hal, membedah orang, membedah situasi, gitu-gitu. Sehingga saya jadi tidak melihat sisi bagus dari hal itu. Nah, ketika aku menghentikan pikiran gitu dan menghadapi segala apapun yang datang, tiba-tiba semuanya membaik, berangsur membaik, dan jalan mulai terbuka karena aku tidak lagi terpaku pada orang lain, pikiran, mata, telinga, penciuman dan apapun. Jadi kayak aku tuh hidup secara sadar ya, apalagi nyari pengalihan atau penghiburan ya, enggak banget. Hidup secara sadar. Kenapa? Karena kita merasakan hidup itu saat ini loh guys, detik ini, bukan besok, bukan lusa gitu, tapi sekarang. Bukan juga di masa lalu, sekarang. Hidup itu sekarang. Jadi hiduplah sekarang, jangan ada di pikiran, jangan ada di awang-awang gitu loh. Hiduplah secara sadar. Ya boleh lah ya kalau mau menghayal dikit-dikit, tapi jangan overthinking yang kayak gini loh. Kayaknya saya nggak bakal berhasil deh di sini, nggak bakal berhasil deh di situ gitu. Saya mah mana bisa gitu. Aduh, kayaknya dia jahat ya sama saya. Kok dia nggak gini ya ke saya gitu. Itu pikiran. Kalau kamu yakin dengan sesuatu, lakukan. Kalau kamu sayang dengan seseorang, cinta dengan seseorang, merasa senang dengan seseorang, ya udah nggak usah dipikirin dia mau harusnya gimana sama kamu, ngapa sama kamu. Kamu tuh cinta atau apa? Atau harapan? Atau kamu mengharapkan dia ngapa sama kamu? Itu bukan cinta. Gitu loh. So, semoga sih ini bisa jadi keajaiban ya. Karena aku yakin ketika kamu melihat ini, kamu akan mulai mengerti dan mulai keluar dari situasi itu. Apa ya, nggak usah bingung deh, nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah stres banget ya. Karena
Kamu tahu kan kalau abis kesulitan pasti ada kemudahan, kalau ada setelah kesedihan pasti ada kesenangan. So itu hanya begitu-begitu saja. Kenapa sih kok ada kesulitan, kenapa ada kesedihan? Itu kan biar kamunya nggak terlalu banyak ekspektasi loh, harapan, keinginan gitu-gitu, nunggu-nunggu keterikatan terhadap sesuatu gitu. Kamu tuh disuruh lepas, let go, dalam arti ya udah, kalau memang buat aku pasti buat aku, nggak mungkin hilang gitu ya. Ibaratnya kalau cinta pun, kalau jodoh pasti nggak akan kemana, pasti dipertemukan mau di ujung kulon juga ya kan, gitu loh. Itu. So, Aries, kalau kamu sedang merasakan ini, it's okay. Ingat aja bahwa ada apa, malam setelah siang, ada kesedihan setelah, ada kebahagiaan setelah kesedihan, ada kemudahan setelah kesulitan dan lain-lain. Itu hanya begitu-begitu saja hidup itu. It's okay. Ya, seperti itu. So, aku merasa kamu akan bisa melaluinya. Dan soal cinta segitiga, kenapa sih kok aku sekarang dengan vulgar ya bilang bahwa oh kamu ada cinta segitiga ya, gini gini gini? Karena memang kenyataannya banyak seperti itu ya. Jadi saya nggak mau mikir yang oh harus sopan dong, harus gimana ya, gimana kalau kelihatannya begitu kan, saya harus mengungkapkan ya kan, gitu loh. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa bahwa ih ini kok gitu banget sih ngomongnya gitu. Emang itu hal baru kan, nggak juga ya, cinta segitiga banyak kan yang terjadi saat ini gitu loh. Nah, ada sesuatu yang membuat keraguan ya, mungkin karena situasi kamu juga lagi sulit, lagi stagnan, lagi buntu, terus punya cinta segitiga, mungkin jadi bingung nih gitu ya, harus kayak mana. Jadi ragu-ragu dengan kemampuanmu, padahal ya pada dasarnya kamu akan baik-baik aja, kamu akan melalui semua ini, semuanya akan terselesaikan dengan baik. Yang bisa kamu lakukan kalau kamu memang udah stagnan banget nih ya, buntu banget, mundur dan menjauh dari sebuah situasi ya, untuk melihat semuanya dari jauh, sehingga kamu bisa tahu ya bagaimana cara menyelesaikannya, gitu loh. Memang kalau kita berada dalam situasi, dalam lingkarannya, kita nggak bisa ngeliat situasi hal baik gimana, penyelesaiannya gimana, kita bulek di situ, pusing di situ gitu ya. Tapi kalau kita mundur menjauh dan tidak ada di situasi itu, kita akan lihat, ya ampun aku harusnya gini gitu gitu ya. Menurut aku sih ini lebih ke pesan penting ya buat Aries. It's kalau ini resonate ya, akan jadi bantuan ya buat kamu untuk melalui situasi yang mungkin gak mudah. Manifestation ini mother of Gaia ya. Ini adalah orang pertama dewa ya, dewa pertama. Dan warmong ring oh ada perselisihan, mungkin hubungannya dengan cinta segitiga tadi juga, sehingga membuat situasi memburuk. Kalau kamu punya cinta segitiga, kalau situasinya memburuk, ya kamu jadi nggak yakin ya dengan kemampuan kamu. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap stabil sih seharusnya dengan situasimu apapun itu. Dan juga
ini kamu sedang diajarkan tentang manifestation ya, tentang manifestasi. Bahwa energimu, pikiranmu, semuanya ya, emosionalmu, perasaanmu dan lain-lain itu bisa menciptakan hidupmu ke depannya. So wajar kalau kamu diuji dengan perasaan-perasaan gak menentu, keraguan, stagnan, bingung mengambil langkah. Itu karena kamu disuruh untuk gak overthinking, gak banyak mau begini mau begitu, tapi lebih kepada pasrah supaya kamu gampang dibawa-bawanya. Dengan energi yang smooth ya, kebaikan atau hal baik atau rezeki ya akan mudah masuk ke kamu, akan gampang masuk ke kamu gitu ya. So karena kamu seorang manifester ya, mewujudkan kehidupanmu dengan pikiran, so pikiranmu harus bersih. Bagaimana membersihkan pikiran? Ya tentu aja kamu harus meninggalkannya. Segala sesuatu jangan dibedah, segala sesuatu jangan dipikirin banget. Kecuali kalau kamu lagi suruh ngisi soal ya, lagi ujian suruh ngisi soal ya, kamu pakai pikiran lah ya kan, kamu harus inget isinya apa. Tapi kok masalah kehidupan, menilai orang lain apa dan lain-lain, mau melakukan sesuatu tapi dipikir dulu deh gitu-gitu, aduh, kamu akan mundur dari situ karena kamu akan membatalkan nanti. Yang paling benar adalah dengerin hatimu. Kalau kamu merasa enak, oh kayaknya kalau kesini saya nyaman, saya seneng, saya merasa bahagia, itu mungkin yang tepat ya. Tapi kalau kamu ngerasa aduh kayaknya di sini bakal aku takutnya gini sih, aku takutnya gitu, ragu-ragu dan lain-lain, so itu bisa jadi warning ya, peringatan buat kamu kalau kemungkinan itu nggak bagus gitu ya. So semoga ini bisa jadi termasuk keajaiban nih buat kamu Aries. Dan kalau ini resonate, semoga bisa jadi penerang untuk jalan kamu, pencerahan ya. Mungkin perlu didengerin berulang kalau kamu mungkin nanti nggak maksud. Tapi kalau kamu memang pengen lebih spesifik ya, bisa personal reading dengan aku. So terima kasih ya sudah nonton, jangan lupa di like, komen, subscribe dan share ya.